nih satuan-satuan ini yang kemarin belum tuntas. Kan pasti masih hafal waktu SMA kan, ada mega, ada mikron, ada hekta, ada deksta dan sebagainya, ya kan? Harus tahu dulu ya. Karena untuk mudah, kalau mikron itu kan 10 pangkat 6, kalau mega 10 pangkat 6, kalau kilo 10 pangkat 3 seterusnya. Saya kira ini masih ingat waktu SMA. Kemudian sebelum itu, jadi di dalam atmosfer itu ada yang namanya proses konservasi atau kontinuum, bahasa Inggrisnya kontinuum. Nah, kontinuum itu artinya ya secara klasik tidak ada yang tidak ada tidak ada perubahan. Jadi di sini dalam sistem yang terisolasi, jadi atmosfer itu dianggap terisolasi, terselubung. Jadi kalau ada perubahan itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang, semuanya dianggap konstan. Jadi misalnya gini, contohnya hujan di Jakarta. Jakarta kan luas. Nah, jadi di salah satu titik di Jakarta hujannya lebat di Jakarta Selatan, tapi di tempat yang lainnya tidak lebat. Dan itu kalau lebat ditambah tidak lebat itu yang dibilangin konstan. Artinya satu kesatuan tidak bisa dipisahkan, ya kan? Lupa kalau misalnya Jakarta seluruhnya hujan lebat, tidak mungkin, pasti angkanya beda. Yang satunya 200, yang satu 190, yang satunya 80 kan beda-beda. Meskipun sama-sama kategori hujan lebat. Itu bilangin konstan. Konstan itu ya tidak ada perubahan baik yang masuk maupun yang keluar. Nah itu ya, itu yang dibilangin di atmosfer itu seperti itu. Jadi tidak ada energi yang hilang. Dia hilang tapi dimanfaatkan sama yang lain. Dia kurang, kekurangannya dimanfaatkan sama orang lain. Jadi kalau di jumlah itu semuanya sama. Nah itu dibilangin kontinuum, ya. Nah, sekarang apa maksudnya kontinuum manfaatnya? Yang satu, kita mempelajari gradien tekanan, artinya kerapatan daripada tekanan. Nah, mungkin kamu udah tahu yang dibilangin isobal. Isobal itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik tekanan yang sama. Nah, kalau di garisnya makin banyak, berarti namanya gradiennya makin rapat. Kemudian akibat dari itu, setiap benda apapun yang ada di bumi, apalagi di atmosfer, itu ada gaya-gaya tambahan, ada gaya-gaya yang muncul yang tidak diperkirakan. Karena ada dalam sistem koordinat apapun. Kamu pernah belajar koordinat kartesian, ya kan? Koordinat kartesian, misalnya titiknya 2,2, begitu berubah bisa saja berubah 2,3, berubah lagi bisa 3,3. Itu kan konstan kartesian, tapi bumi itu kan berputar. Maka ketika bumi berputar itu muncullah ada gaya-gaya yang di luar dugaan muncul sendiri. Yaitu namanya di sini sistem koordinat berputar. Kenapa? Karena bumi itu berputar dan berputar terhadap porosnya, juga berputar mengelilingi matahari. Nah, di samping itu supaya bumi itu tetap ada gaya gravitasi, ada gaya gesekan atau bahasa atmosfernya viskos. Viskos itu sama dengan friction, hampir sama. Kemudian ada juga tekanan. Jadi gini, tekanan itu kan sama semua. Misalnya Tanjung Priok sama Mayoran, itu tekanannya boleh sama 1013 1013, tapi ketinggiannya beda. Nah, ketika ketinggiannya berbeda itu ngomongnya geopotensial. Jadi tekanan boleh sama tapi ketinggian boleh beda. Nah, untuk apa dipelajari ini? Biasanya untuk penerbangan. Karena penerbangan itu ngomongnya ya tekanan setting altimetry. Kemudian yang berikutnya kita bisa menjelaskan perubahan suatu, ini adalah delta per dalam kurung dot T. Artinya perubahan suhu, ini suhu apa saja dimasukkan ke dalam kurung ini. Kalau tekanan adalah T, kalau suhu adalah T, dan seterusnya per satuan waktu. Jadi bisa melukiskan perubahan parameter cuaca terhadap waktu. Itu gunanya kita mempelajari gaya-gaya. Kemudian juga bisa mempelajari gaya gerak. Gaya gerak kita tahu hukum Newton. Ya enggak? Yang pertama kali ini nanti biasanya atmosfer itu kan bergerak. Maka karena setiap benda yang bergerak pasti mempunyai hukum Newton. Nah, kan? Nah, kemudian kalau sudah bergerak ada yang namanya keseimbangan.
keseimbangan aliran. Dia harus seimbang. Kalau enggak nanti bisa jatuh kemana-mana. Nah, biasanya dilukiskan dengan angin termal. Angin termal itu dilihat dari perubahan suhunya. Ya, itu enggak usah. Kemudian dari hasil ini juga kita bisa nanti pelajaran vortisitas di Medin 2, ada vortisitas potensial, ada di Pergesi pelajaran analisa cuaca, gelombang juga macam-macam, ada gelombang tropik, ada gelombang ekuatorial, macam-macam. Ini semuanya gitu ya. Ini adalah manfaat daripada mempelajari kontinum. Kemudian sama dengan yang tadi pelajari saja, itu sifatnya kontinu. Jadi dunia ini sifatnya berkontinu. Ya, tidak ada yang apa ya, maaf ya. Istilahnya kalau ada yang lebih pasti ada yang kurang, ada yang besar pasti ada yang kecil. Itu kontinu sifatnya gitu. Nah, kemudian kenapa harus kita pelajarin yang mendasari kontinum apa? Kita pernah belajar fluida. Kamu pernah belajar fluida kan? Di waktu SMA ada yang energi konservatif namanya, artinya tidak ada energi yang hilang. Nah, semua atmosfer itu mempunyai gaya atmosfer namanya, ya, gaya atmosfer. Jadi kenapa sekarang di Jakarta sama di Bekasi beda? Nah, itu karena memang gayanya yang ada pada atmosfer kita berbeda-beda. Kemudian ada juga dinamika atmosfer, ya. Ini biasanya dinamika atmosfer itu umumnya mempelajari gelombang. Gelombang itu kan punya amplitudo maksimum dan amplitudo minimum. Jadi juga ngomong ketika ada maksimum pasti ada minimum, kontinu. Ada vortisitas. Vortisitas ini gunanya nanti untuk melihat kecenderungan apakah ada udara yang naik atau tidak. Kalau ada udara naik berarti ada uap air yang naik. Kalau ada uap air yang naik berarti kelembapannya juga cukup tinggi. Kalau ada kecepatan cukup tinggi berarti ada awan. Kalau ada awan berubah secara fisis berwarna gelap. Berwarna gelap akhirnya muncul hujan. Nah, itulah konsep-konsep inilah yang kita pelajari. Nah, kemudian kalau di atmosfer, ya enggak, ada keseimbangan hidrostatik, ada keseimbangan geostrofik. Keseimbangan hidrostatik itu berdasarkan hukum-hukum hidro. Kalau keseimbangan geostrofik berlakunya hukum-hukum geo itu bumi. Nah, jadi semua ini diperhatikan. Makanya metode dinamis itu agak ribet, agak susah lah ya. Pelajarannya agak susah karena memang beda-beda, kan? Nah, inilah. Nah, sebelum mempelajari lagi, kita harus tahu skala atmosfer, ya kan? Misalnya molekul-molekul yang bergerak bebas di atmosfer itu kecil, ukurannya 10 pangkat min 7. Oh enggak, kalau ukurannya 10 pangkat min 2, wah itu sama saja dengan milimeter. Kelihatan dong. Virus aja 10 pangkat min berapa? Siapa yang tahu virus corona berapa anunya, ukurannya? Setahu saya orang di Rusia ngomong 10 pangkat min 9. Tidak kelihatan, makanya gampang sekali tertular. Kemudian ada yang eddy. Ya, eddy itu perputaran udara. Itu satuannya, skalanya 10 pangkat min 2. Ya, 10 pangkat min 2 meter kan berarti sentimeter. Jadi 1 sentimeter sampai dengan 0,1 sentimeter. Kemudian ada eddy kecil. Eddy kecil itu, kamu pernah lihat lagi main bola, tiba-tiba ada angin muter kecil-kecil di lapangan. Pernah lihat nggak? Siap, pernah Pak. Nah, itu namanya small eddy. Ukurannya kan kecil loh. Ya kan, ukurannya paling sentimeter aja dia. 1 meter atau sentimeter. Dust devil, kalau kamu ke Arab atau ke daerah gurun, itu akan ada devil. Devil itu sebutannya pasir yang berputar-putar, ya, atau yang menghembus. Kalau di film-film koboi itu, atau di film-film horor itu kalau ada debu, ada pasir yang itu nama badai pasir, itu dibilangnya dust devil. Nah, ukurannya ini skalanya, itu 10 meter. Gas itu angin yang berubah cepat. Ada tornado itu kalau di Indonesia puting beliung, kalau di luar negeri namanya tornado. Ukurannya hanya 10 pangkat 2 meter, 100 meter, ya enggak.
cumulonimbus 1 kilo. Prone di kita tidak ada, square line ada di Selat Malaka sana. Kalau di Selat Bali belum pernah ada yang meneliti, di Selat Sunda juga belum pernah ada yang meneliti. Hurricane kan badai 10 pangkat 5. Synoptic scale itu 10 pangkat. Synoptic scale itu adalah siklon atau badai yang sifatnya hanya luasannya sekitar 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 meter itu sekitar 100 km. Nah, jadi 100 km itu benar-benar 10 derajat. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada siklon menghancurkan satu kampung ya wajar, karena memang dia punya ukurannya sekitar 10 pangkat 6. Nah, kemudian gelombang global itu sekitar 1000 kilo. Jadi kalau ada planetary wave, maka jangan heran kalau satu negara kena semua. Contohnya ada gelombang panas di dia, pasti karena ukurannya kan 10 pangkat 7. Ya, 10 pangkat 7, 10.000 ya, 1 juta. 10 juta meter. Nah, kira-kira gitu. Nah, itulah makanya kita belajar skala-skala ini dulu. Ini penting nanti ketika belajar turunan-turunan daripada meteodinamik. Nah, kemudian baru kita belajar gaya-gaya yang ada di dalam atmosfer. Gaya-gaya di dalam atmosfer sebenarnya sama aja dengan ketika belajar gaya-gaya di hukum Newton di pelajaran mekanika, ya kan? Contohnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sekian. Kenapa dia bergerak? Ada mesinnya. Kenapa mesin ada orangnya? Tapi ketika dia bergerak karena mesinnya bunyi. Kenapa bunyi? Karena dibunyikan orang. Nah, itu kan gaya. Artinya gaya yang bekerja pada mobil. Kalau ini gaya gradien, gaya yang bekerja pada atmosfer. Gaya gravitasi, kenapa partikel-partikel itu melayang di udara? Karena ada gaya gravitasi, ada gaya sentripeta, ada gaya sentrifuga, sehingga dia bisa melayang-layang. Jadi kamu ngebayanginnya atmosfer itu satu titik partikel, ya kecil sekali. Kalau melihat bumi kan kamu tinggal lihat aja buminya besar, tapi sebenarnya yang menyelimuti atmosfer itu kan kecil-kecil. Nah, jadi ini satu benda itu dibayangkan ada gaya gradien, ada gaya gravitasi, ada viskos. Viskos itu gaya semacam gaya gesekan, ada gaya sentrifugal, ada gaya Coriolis. Nah, inilah yang nanti 5 gaya ini yang akan berperan aktif di dalam pemahaman atmosfer kita sampai dia memahami tentang hujan. Nah, itulah. Ini pentingnya. Nah, makanya kita pelan-pelan dulu setahap demi setahap. Nah, ini dasarnya ini sama dengan skala ya. Sama dengan skala bahwa atmosfer itu kan kebalannya sekitar 10 pangkat 5. Tapi ini subjektif ya, karena ada juga yang bilang 4 kali 10 pangkat 5. Tapi ini rata-rata saja, kurang lebih 10 pangkat 5 meter atau sekitar 100 km tebal ya. Tebalnya itu segini. Gini, ada juga yang bilang segini, ada juga yang bilang gini. Tapi itu nggak usah dipersoalkan. Kemudian gunung aja punya ketinggian sekitar 5 kali 10 pangkat 3. Ya, 5.000 kilo, 5 kilometer. 5 kilometer di Indonesia gunung apa? Nggak ada. Ya enggak. Kalau gunung di paling tinggi itu gunung apa? Alpen. Gunung Alpen mungkin tinggi, di sekitar 10.000. Ya. Kalau kita mau paling berapa ribu. Kemudian jarak antara ocean dengan darat dengan udara di atasnya, ini kurang lebih radiusnya sekitar, ya inilah, ini kan udah ada pelajaran di geografi, 6, atau 10 pangkat 6, 100 kilo. Nah, ini jarak-jaraknya seperti itu. Nah, ocean dengan land tergantung, ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi ini kan semua jarak, mempunyai ukuran-ukuran skala tadi ya. Nah, sekarang karena atmosfer itu mempunyai gaya gravitasi, gaya viskos, gaya gradien tekanan, ya kan, maka berlakulah hukum Newton. Ya, kenapa? Karena hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, setiap benda dimanapun dia berada pasti mempunyai gaya. Ya kan? Satu, kalau dia diam, maka setiap gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0. Ya kan? Misalnya kamu berdiri ya di depan teras, maka ada yang namanya gaya kaki terhadap lantai, gaya lantai terhadap kaki. Kemudian tanganmu bersender ke tembok,
maka terjadilah gaya tembok terhadap tangan, gaya tangan terhadap tembok. Itu yang dikemukakan hukum Newton 2, aksi sama dengan reaksi. Semua gaya yang bekerja pada orang, semua gaya yang bekerja pada atmosfer itu nol. Tapi ketika kamu jalan bergerak, ya, maka berlaku juga hukum Newton. Karena hukum Newton yang kedua itu ada gaya, ada percepatan. Artinya setiap benda yang bergerak pasti mempunyai gaya hukum Newton kedua. Di mana rumusnya sudah terkenal, gaya sama dengan massa kali percepatan. Percepatan itu kan sebenarnya kalau bahasa matematika do V per do T. Karena di bergerak. Kenapa atmosfer kok hukum Newton? Kan atmosfer bergerak, yaitu muter-muter terus. Nah, setiap benda, setiap partikel yang bergerak, maka berlaku hukum Newton 2. Inilah awalnya. Makanya hukum Newton termasuk hebat. Dia tidak hanya mempelajari apel jatuh dari pohonnya, tapi juga dia bisa mempelajari atmosfer secara keseluruhan. Ya kan? Nah ini kalau di dalam bahasa matematiknya do V per do T, delta P per delta T. Itu sama dengan gaya persatuan massa. Jadi V-nya adalah kecepatan partikel, P-nya adalah waktu, F-nya adalah gaya. Misalnya dia gaya gradien tekanan per massa. Massanya ada massa udara kering, ada massa udara basah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gaya dulu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Gitu. Apa yang kita akan pelajari di dalam rumusan ini. Kita lihat. Nah, ini udah selesai tadi ya, bahwa setiap benda yang bergerak pasti dia mempunyai hukum Newton yang kedua. Nah, gaya. Itu yang saya bilang bahwa kamu jangan kebayang. Memang iya matematik. Metode dinamis itu susah. Karena ngebayangin satu partikel kecil itu kadang-kadang dibayangkan bundar, kadang-kadang dibayangkan kotak, kadang-kadang dibayangkan kubus. Nah, jadi kamu supaya nggak bingung bahwa satu partikel udara itu sama saja dengan kubus ya, kubus lah, ya sama dengan kubus baru bisa. Nah, jadi bayangin gitu. Banyak dong, iya. Jadi ribuan partikel itu menyatu. Karena saking banyaknya, jadi kadang-kadang benda itu kalau gelap ya berarti partikel itu menerima menerima cahaya ya sinar matahari yang banyak sekali diterima oleh partikel itu, disimpan oleh partikel itu sehingga terjadi gelap. Kalau clear berarti tidak disimpan, dia langsung ke permukaan bumi. Nah itu maksudnya daripada gaya ya. Oke. Nah ini, jadi kita bayangkan ini satu kotak ini adalah partikel udara, partikel uap air, di mana kita bawa di dalam suatu bumi pasti ada ketinggian, ada bujur, ada lintang, atau dibalik ini lintang, ini bujur, terserah saja. Tapi namanya IJK, ya kan? Arah K itu adalah ketinggian, arah J itu adalah bujur atau lintang, arah I adalah bujur atau lintang. Ini dianggap ini adalah partikel. Nah ini partikel, wah gede apa bener? Enggak, kecil. Kenapa kecil? Nah, makanya di sini karena saking kecilnya lambangkannya delta ini segitiga. Ini segitiga menunjukkan partikel yang sangat kecil sekali. Bahkan ada yang sangat kecil, lebih kecil dari ini adalah do. Tahu do ya? Do ya? Do itu kayak yang D itu. D tapi tulisannya do, tapi di atasnya itu ada kayak ada kuncinya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa setiap benda kecil itu pasti mempunyai volume, pasti mempunyai kerapatan. Nah, ini dianggapnya luasan kubus ini adalah ini. Artinya delta X kali delta Y kali delta Z. Ini adalah rumus luasan luasan kubus atau partikel kubus. Massa adalah massanya, ingat bahasa massa persatuan massa jenis adalah volume. Jadi vol sama dengan massa per satuan massa jenis, gitu ya. Oke. Dan ini bayangannya kayak gini. Itu yang saya bilang. Massa di dalamnya ada lagi massa kecil lagi. Ini titik nolnya sini. Nah, setiap benda ini akan mengalami di titik nolnya, mengalami jauh dari titik
asalnya. Jadi benda ini akan mengalami gaya ke atas, gaya ke samping, gaya ke bawah, gaya ke koordinat, ya kan? Sehingga rumusannya tekanan yang berada di sini semua itu sama dengan massa jenis awalnya ditambah do P per do X. Do P per do sama dengan delta tadi. Delta ini kan delta kecil, dah. Karena ini titik kecil kayak gini, maka dilambangkannya do. Ini maksud saya, do. Ada lagi lambang do-nya lagi ini. Itu adalah do kecil lagi ya. Jadi memang belajar matematik itu susah. Karena ada delta itu sama dengan do, sama dengan d itu sama saja. Jadi kalau kita bilang gimana ya, bumi itu ada atmosfer, di dalam atmosfer itu macam-macam, ada udara kering, ada udara basah. Udara kering kalau digambarkan pasti ada lagi partikel kecil itu ada lagi, gitu maksudnya. Dibagi bagi, makanya ada yang namanya hukum atom gitu kan, hukum atom. Udahlah, kamu nggak usah permasalahkan gini, ini susah saya neranginnya kalau dalam nggak tatap muka tuh. Tapi intinya bahwa partikel yang besar ini akan ada gaya-gaya yang kecil-kecil, ya, ada gaya yang ke atas, gaya ke samping, ke kiri dan sebagainya. Dirumuskan bahwa tekanan yang mendorong partikel besar ini adalah kerapatan daripada benda itu sendiri, ditambah perubahan terhadap lintang atau bujur, ditambah higher order atau ditambah perubahan-perubahan yang lainnya, gitu ya. Nah, ini gaya gradien keduanya juga sama. Kalau tadi dorongan dari kiri ke kanan, ini kan dari samping, kemudian ini dari kiri dan kanan. Rumusnya beda-beda. Ini sama, ya. Cuman di sini ordernya lebih besar gitu ya, ordernya lebih besar. Sehingga, sekarang jadi gaya gradien itu sebenarnya adalah penjumlahan. Ini jadi ingat hukum Newton bahwa gaya yang bekerja pada suatu titik itu sama saja dengan nol. Ya kan, ini kan sama dengan nol. Ya kan? Maka gaya yang bekerja pada bidang X, yang bekerja pada bidang yang bekerja pada bidang B, yang bekerja pada bidang A, itu semua gaya dijumlahkan dapatnya seperti itu. Sehingga terjadilah bahwa gaya persatuan massa itu sama dengan 1 dibagi massa jenis dikali. Kenapa dikalikan do P per do X? Karena do P do X ini kan sebenarnya barang kecil tadi, barang kecil yang tadi. Jadi misalnya satu kotak, kemudian ada do P per do X, maka kotak itu terdiri dari do P do X. Jadi kotak itu terdiri dari do P X. Jadi jumlah. Kayak badanmu itu kan terdiri dari macam-macam. Ada cairannya kan, nah cairannya pun bermacam-macam, ada cairan darah, ada cairan darah merah, ada cairan darah putih, ada yang memang sifatnya oksigen. Jadi kira-kira kebayang itu. Yang kecil-kecil itu sampai dilukiskan oleh matematiknya, gitu ya. Dan ini gaya gradien tekanan, ini maksudnya gini, ya enggak, setiap benda ya pasti akan mengalami tekanan terhadap bujur, terhadap lintang, terhadap ketinggian, sehingga secara matematis dirumuskan seperti ini, ya kan? Ini gaya total ini adalah gaya persatuan yang kecil-kecil. Jadi misalnya di sini ada titik, ya, maka do P. Di sini ada titik, do P. Di sini ada titik, do P. Gitu. Jadi do P ini adalah satuan yang kecil. Sehingga gaya secara keseluruhan itu adalah ini rumus umumnya ini. Jadi apa ini namanya ya? Segitiga terbalik ini adalah perubahan daripada tekanan itu sendiri, gitu ya. Jadi si P vektor ini dengan P itu sama saja dengan ini. Itu kenapa? Karena ada I, J, K. Sekarang kalau dianggapnya J-nya nggak ada, ininya nggak ada. Kalau K-nya nggak ada, berarti hanya tinggal I sama J. Kalau I-nya nggak ada, J dengan. Maksudnya apa? Jika bujurnya diabaikan, jika lintangnya diabaikan, jika ketinggiannya diabaikan. Nah, gitu ya. Nah, sehingga atmosfer itu bisa kita asumsikan. Mandangnya dari bujur apa dari lintang, mandangnya dari ketinggian dan lintang dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini gaya viskos, kan tadi gaya gradien, sekarang gaya viskos. Gaya viskos itu sama saja dengan gaya gesekan, kita lihat. Nah, ini
Jadi rumus umumnya gaya viskositas atau gaya gesekan itu kan gaya, ya, gaya persatuan massa. Massa itu kan tadi massa yang kecil-kecil. Ini V-nya adalah apa ya, semacam vektor lah gitu ya, semacam apa ya, kecepatan, vektor kecepatan. V ini, ya ini itu kan sama saja dengan ini, sama dengan ini, ya toh. Cuman kan ini belum, ini kan tekanan langsung, ini belum ada, ya. Nah ini perubahannya terhadap U itu adalah, nah ini U vektor UVW, maksudnya terhadap bujur, terhadap lintang, terhadap ketinggian. Nah, jadi semuanya terhadap ruang, terhadap ruang. Nah, kemudian ini gambarannya ya dari Holton. Jadi setiap benda itu ya akan mempunyai gaya stres. Gaya stres itu apa ya? Jadi gini. Jadi setiap benda di atmosfer itu di samping ada gaya gradien, ada gaya viskos, tapi juga ada gaya stres. Gaya stres itu kalau bergerak sedikit pasti ada perubahan. Nah, perubahannya itu yang dibilangin gaya stres. Nah, gitu kan. Nah, kalau dalam atmosfer kan susah dilihat. Emang kamu tahu orang kamu sekarang ada di atmosfer kayak apa rasanya? Nah, dingin. Dingin tahu dari mana? Karena dari suhu. Ada angin yang lewat. Nah, itu gaya stres. Nah, rumusnya itu gaya stres itu kalau ngeliat dari X ya, dari sumbu X rumusnya ini. Du kuadrat dx kuadrat dx dz. Kalau terhadap Y, maka rumusnya ini, gitu. Dan yang VRZ juga sama. Ingat, tadi ada U, ini ya, U, V, W. Maka di sini juga ada ini U, ini V, ini W. Nah, kemudian dikalikan V. V-nya itu adalah ini. Satuan viscous coefficient masing-masing udara berbeda. Nah, jadi cara bacanya ini kan konstan. Jadi ini konstan dikalikan perubahan. Jadi D do atau D delta itu dianggap perubahan. Nah, gitu. Dari perubahan 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 atau sebaliknya. Itu dibilangin perubahan. Nah, sekarang ada gaya permukaan. Gaya permukaan ya. Gaya permukaan itu ya, gaya permukaan itu kalau ada benda angin luang. Oke, jadi gaya permukaan adalah gaya yang bekerja di dekat permukaan. Ya, atau permukaan di sini adalah permukaan lapisan atmosfer atau gaya permukaan di bumi. Nah, gitu kan. Jadi ada atmosfer, ada bumi. Jadi dia punya ada bumi diselimutin atmosfer. Nah, itu nanti ada gaya permukaan yang terjadi apa saja, ya kan? Jadi gradien tekanan itu kan bisa sebetulnya bisa terhadap vertikal, bisa saja terhadap horizontal. Nah, kalau misalnya dia bekerjanya di permukaan bumi, maka dibilang gaya permukaan. Bisa juga gaya permukaan adalah gaya gabungan antara tekanan dan gaya viskos. Nah, seperti itu ya. Nah ini, jadi gaya permukaan itu adalah gaya yang menimbulkan angin. Ya toh? Contohnya yang dibilang angin adalah pergerakan massa udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi ini yang dibilangin gaya permukaan. Ya, jadi konsep angin. Ya. Ini belum apa-apa, ini baru teorinya doang nih. Gaya badan itu bahwa jadi atmosfer itu
Ada gaya badan, ada viskos, ada gaya permukaan, ada gradien, ya enggak? Jadi gaya gradien ini semacam apa ya? Kalau di fisika di SMA itu gaya tengah, pusat gaya itu kalau di fisika namanya gaya berat, gaya berat. Jadi W sama dengan mg. Jadi setiap benda itu pusat beratnya di mana? Belum tentu di tengah loh. Nah, kalau bundar ya pusatnya di tengah. Tapi kalau awan pusatnya di mana? Ya nggak tahu. Kan awannya kan jelek. Ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi yang bikin hujan itu jelek. Kan gitu loh. Nah, gitu kan. Itu yang dibilangin gaya badan. Oke, sama saja dengan gaya gravitasi lah ya. Jadi pusat gaya kan namanya ya gaya berat itu di pusatnya, tapi di pusatnya bukan berarti di tengah-tengah, bukan. Jadi gaya untuk mengimbangi dia, untuk mengimbangi supaya gayanya itu nggak bertambah. Makanya di sini bilang gaya badan adalah gaya gravitasi. Nah ini biasanya gaya gravitasi itu gaya tarik antara massa 1 massa 2. Massa 1 kamu bayangkan bumi dan bulan, tapi kalau di sini bukan bumi dan bulan. Ya, dibayangkan partikel basah sama partikel kering, atau kedua-duanya partikel basah dengan basah. Rumusannya ada. Nah ini kan rumusnya yang waktu dia SMA. Kenapa ada R? R itu vektor, artinya setiap gaya pasti mempunyai vektor. Kalau ada vektor pasti punya skalar, artinya punya besaran. Nah, gitu. Nah ini contohnya saya kira SMA sudah tahu. Dua massa udara saling tarik menarik, ya jaraknya berapa, rumusnya yang seperti ini. Cuman kita gunakan R. Ini kalau R-nya tergantung M-nya, R-nya itu arahnya ke M besar atau M kecil, nah, tergantung nilainya, ya kan, nilainya itu. Ini bayanginnya di udara ya. Kemudian, nah jadi sebenarnya bumi itu, ini kan bumi, ya. Kamu ngeliat saya nggak ya? Ini kan bumi, di tengahnya ada titik gaya berat, itu yang tadi gaya gravitasi. Gitu. Kemudian di tengahnya ada benda melayang-layang. Maka gaya beratnya itu gayanya si partikel ini terhadap permukaan bumi dan juga terhadap bumi. Sehingga maka rumusnya, gitu, ini rumusnya, gitu. Jadi jaraknya A plus Z. Ya, jaraknya A plus Z. Kalau yang kamu pelajari gravitasi itu kan hanya gravitasi permukaan, bukan gravitasi namanya, bukan gravitasi atmosfer. Oke, nah ini rumusnya. Kelihatan ya, masih kelihatan? Masih, Pak. Masih kelihatan? Masih, Pak. Ini panjang sekali, nggak tahu nih selesai apa enggak. Saya jam 13 berapa ada rapat pula lagi. Nah, makanya ini tadi A-nya adalah jarak buminya, kemudian Z-nya dari permukaan bumi sampai ke benda itu berada. Jadi pernah dipelajari di SMA. Cuman bedanya kalau di SMA itu misalnya ada orang berdiri di atas ketinggian gedung 1 kilometer. Berapakah gaya gravitasi yang dialami orang itu? Maka kalau gaya gravitasi umumnya kan 10 meter per detik kuadrat. Ditambahinlah jaraknya daripada gedung itu berapa. Nah, sehingga hitungannya seperti ini. Gitu. Jadi tidak langsung 10, sebenarnya 10, gitu. Cuma kalau di SMA dikenalinya 9,8 atau 10. Tapi di atmosfer nggak seperti itu. Dikalikan, bahkan tergantung dia ada di mana posisinya. Karena bumi kita itu kan bulat, maka tidak flat. Nah, kalau pelajaran fisika di SMA, flat dianggapnya sama. Kalau di atmosfer tidak, karena bumi itu bulat. Jadi jaraknya juga beda-beda, tergantung lintang dan bujurnya. Nah, ini
sekarang karena gaya banyak bekerja itu, maka gaya-gaya itu pasti akan mengalami momentum. Momentum itu kan sebenarnya awalnya dari impuls, yaitu gaya kali jarak. Ya enggak? Karena benda itu banyak, akhirnya punya momen, ya, punya momentum untuk saling bertuburukan. Nah, makanya momentum. Nah, momentum itu focusing. Nah, jadi rumusan yang bahasa Jermannya ini susah gitu kan. DU per DT ya kan, DU itu kan vektor. Ya, DU ini adalah U V W dibagi DT. Nah, ini rumusannya ini adalah gaya gradien tekanan, ini adalah gradien viskos, gradien tekanan, ini gaya viskos, ini adalah gaya apa tadi itu? Gaya gravitasi itu. Ada 3 komponen momentum itu. Momentum terhadap waktu adalah gaya yang bekerja pada permukaan, gaya gradien ditambah gaya viskos, ya, dikurangi gaya gaya gravitasi ditambah gaya-gaya yang lain. Nah, gitu. Inilah konsep awal mempelajari atmosfer. Nah, kelihatannya ribet ngelihatnya. Rumusnya aja asing baru pedalnya. Mohon izin, Apa Pak. lambang? Ya, Mohon izin, Pak, untuk slide-nya sepertinya masih belum terganti, Pak. Masih ada di gaya gravitasi. Siapa? oh masih di situ ya? Wah, ini kacau nih. Ini berarti laptopnya lemot. Masih ada di sini. Sini. Kalau ini kelihatan nggak? Siap, tidak kelihatan, Pak. Masih ada di adaptasi terhadap meteorologi dinamis. Waduh. Wah, ini ya. Oh, ini ya. Sini ya. Ini kah? Oke, sekarang kalau saya pindah berubah nggak? Siap, di saya tidak berubah, Pak. Yang lain? Siap belum, Pak? Siap tidak berubah, Pak. Siap belum, Pak. Mana caranya ini? Oke, kalau gitu saya rubah. Ini yang apa ini? Oke, mungkin aja dah. Jadi suara sayanya yang dengeran ya. Mungkin sayanya yang nggak usah muncul. Kalau ya nggak bingung. Oke, sekarang kelihatan? Belum? Belum, Pak. Belum? Waduh, saya nggak tahu nih. Belum, Pak. Kelihatan, Pak. Siap, sudah, Pak. Kalau ini sudah. Kelihatan, Pak. Siap, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini aja. Nah, jadi ini ya, ini kelihatan ya. Oke, sekarang jadi yang dibilangin momentum, gaya momentum ini, ya, ini kan momentum. Bukan. Nah, ini ya. Jadi setiap benda itu kalau sudah punya gaya ya, setiap benda itu kan mempunyai massa. Setiap benda yang mempunyai massa pasti mempunyai gaya gravitasi. Dan mempunyai gaya berat ke pusat gaya berat ya. Akhirnya masing-masing punya gaya, akhirnya dia mempunyai momentum. Nah, persamaan momentum di dalam atmosfer itu terdiri dari ini ya, dari gaya gradien, terdiri dari gaya viskos, terdiri dari gaya gravitasi, dan gaya-gaya lainnya. Maksudnya gaya sentrifugal, ada gaya Coriolis, ada gaya sentripetal dan sebagainya.
Jadi memang sungguh sulit sekali mempelajari atmosfer itu karena kita harus menghitung ini momentum. Kalau nggak ada momentum, ya nggak, tidak mungkin terjadi hujan. Kalau tidak ada momentum, tidak mungkin terjadi awan. Maka harus ada momentumnya. Ya, momentumnya awan bergerak. Momentumnya tumbukan awan dengan awan. Momentumnya ada energi udara yang naik. Ya, segitulah kenapa pelajaran Medbin perakiraan cuaca itu susah. Rumusnya aja kamu belum kenal itu. Iya kan? Rumusnya udah kayak gini, gimana? Nah, coba aja masyarakat bilang nggak ngeyel-ngeyel, kasih rumusnya ini, suruh terjemahin. Nah, susah dia kan? Nah, hanya orang-orang meteo aja yang tahu rumusnya kayak gini. Ditambah lagi gaya-gaya yang lain. Itulah pentingnya ketika kita belajar fisika atmosfer, ketika belajar fisika waktu di SMA. Ternyata di sini pentingnya. Nah, sekarang itu clear, dah ya, clear. Sekarang kalau udah ada momentum itu kan bergerak, bertumbukan. Ada kalau bahasa fisikanya ada tumbukan sempurna, ada tumbukan tidak sempurna. Di atmosfer itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Dua-duanya pasti terjadi. Di mana dia tumbukannya? Di dalam awan. Awan itu kan terdiri dari uap air. Ada yang uap air menjadi es, ada uap air yang menjadi titik air saja, ada uap air yang masih kecil-kecil. Mereka bertumbukan. Ada yang tumbukan sempurna, ada tumbukan yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna dia nempel, kalau yang tidak sempurna dia pecah-pecah gitu ya. Kemudian kembali ke hukum Newton. Saya kira nah ini, kita hukum Newton ini ngomong berkali-kali, nggak ada yang lain gitu kan. Nah, sekarang kita tahu bahwa karena di dunia ini, dulu saya lihat perakiran cuaca dulu. Oke, ya. Jadi kita sadar sekarang, oh ternyata dunia ini atmosfer ini begitu rumitnya. Oh, wajar aja kalau perakiran cuaca juga susah. Tidak semudah apa yang dibayangkan ketika kamu ada awan gelap, hujan, nah, belum tentu ternyata hujannya lewat. Ya kan? Nah, begitu nggak hujan tahu orang panas, ternyata malah hujan. Nah itu perhitungannya agak ribet gitu. Nah sekarang kenapa? Karena memang atmosfer itu berada pada koordinat yang beda-beda. Ketika kamu di permukaan bumi yang flat, maka berlaku koordinat kartesian. Ketika kamu berada di koordinat yang bumi, maka berlaku koordinat bola. Ya kan? Kemudian gini, akibatnya bahwa titik kita berdiri itu tidak sama, tidak baku. Maka secara matematis koordinat kita adalah non inersial atau non absolut. Artinya koordinat kita itu tidak mutlak. Ya, inersial itu lembab ya, lembab. Tidak absolut, memang tidak absolut, tidak ada yang absolut. Kalau kamu belajar kartesian, kamu berdiri di koordinat X-nya 2, di koordinat Y-nya 4, maka koordinatmu adalah 2,4. Tapi kamu di dalam koordinat bola, koordinat atmosfer tidak. Karena belum tentu 2, bisa saja 2, sekian. 4 belum tentu saja 4, bisa saja 3, sekian. Itu yang dibilangi non inersial, tidak mutlak. Nah, itulah. Nah, bayangannya seperti itu dulu. Ini kalau sudah selesai, nanti saya lanjutkan saja besok. Ya. Nah, sekarang koordinatnya tuh. Nah, ini kita belajar. Ini kan kamu pelajarannya ini ya, kartesian. Kartesian itu tidak harus X, Y, tapi dia Z, X, Y. 3 dimensi. Kemudian, ketika benda ini ada di sini, bergerak ke sana, misalnya benda ke sana. Kalau benda ke sana, berarti di sininya berubah, Y-nya berubah, X-nya juga berubah. Ya. Nah, maka gimana kalau bendanya itu muter-muter sini akan kenapa dia muter? Karena koordinat bola yang juga berubah. Jadi gambarnya posisi ini seperti di sini.
Nah, mungkin berubah lagi dia. Nah, maka dia perubahannya terhadap waktu kan, bukan terhadap jarak, terhadap waktu. Oke, tes. Aman malah. Aman. Gitu ya. Jadi koordinat kita berubah sehingga dalam rumusan setiap benda yang bergerak terhadap waktu, maka misalnya tadi bendanya ini kan ini bergerak ke X, maka perubahannya pasti perubahan jarak terhadap X, perubahan jarak terhadap Y, perubahan jarak terhadap Z, masing-masing T waktu. Begitu juga kalau berubahnya ke Y, maka dia juga akan perubahan terhadap Y juga terhadap waktu. Inilah, jadi setiap benda berdiri itu bergerak, pasti perubahannya terhadap X, Y, Z. Nah, ya tak? Kamu saja, kamu bayangin berdiri di pojokan kamar. Ya tak? Tapi karena di kamarmu plafonnya sama tingginya, tentunya tingginya nggak berubah dong. Ya kan? Kecuali kamu kamu berdiri di depan tempat tidur, depan kaca hias. Kamu berpindah saja ke sampingnya, pasti kan jarak ke dinding, ke jarak hiasnya juga beda. Kan tingginya tetap. Ya kan? Kecuali kamu begitu pindah pakai dinding, apa dinding itu ya? Pakai kursi. Ya berarti perubahan ketinggiannya berubah. Ya kan? Nah, itu maksudnya itu. Nah, kamu berdiri di rumah itu sama saja atmosfer. Bayangannya seperti itu. Makanya perubahan-perubahannya itulah yang ada. Inilah perubahannya, rumusnya seperti itu. Kita satu lagi nih, saya mau rapat. Ya kan? Oke. Sekarang kalau misalnya umumnya, ya, perubahan terhadap X, maka diturunkan terhadap X, ya, turunan pertama, maka hasilnya seperti ini. Ini perubahan. Jadi kamu bacanya kalau D itu atau Do atau delta itu adalah perubahan, ya. Jadi kita memiliki kecepatan relatif tetap sistem. Setiap kita bergerak pasti berubah. Maka perubahannya di dalam matematik dibayangkan D. Nah, gitu ya. Dibayangkan D. Bisa ada juga yang membayangkan Do, ada juga membayangkan delta, itu sama saja. Hanya ini udah langsung D, ini udah seluruh atmosfer, ya. Kalau hanya satu partikel, kita gambarnya bukan D, tapi delta atau do X. Do X. Nah, sehingga kalau kita buat gambar ini kan ribet ya. Ada perubahan terhadap X, ya, terhadap Y, terhadap Z. Kemudian ada lagi perubahan dirinya dia sendiri, ini kan berubah juga, ya kan, terhadap waktu. Ini juga terhadap waktu. Intinya kayak gini, bahwa setiap benda yang ada di permukaan bumi ini, di samping dia bergerak terhadap buminya, maka si dirinya sendiri, partikel itu sendiri juga berubah. Apakah dia menjadi kecil, apakah menjadi besar, ataukah tetap. Itu semuanya dilambangkan dalam persamaan ini. Nah, begitu ceritanya. Oke, juga. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai 42, nanti saya upload di Classroom. Saya mau rapat dulu. Oke, agak susah memang ya, susah ya, agak susah. Soalnya memang harusnya sih saya menerangkan di papan tulis. Ini menerangkan gini agak ribet, susah. Ayo kita pelan-pelan aja. Oke, kalau kira-kira yang ingin didiskusikan, siapa yang mau absen lagi? Saya kira udah ya. Ini saya absen aja dulu. Ini yang penting hadir semua ya. Siap, hadir semua, Pak. Oke, ini udah saya absenkan 100%, 27 orang ya. Clear, karena ini penting buat kamu semua. Oke. Oke. Kalau sudah selesai, ada yang ingin didiskusikan? Belum? Atau pusing?
Nggak ada? Izin cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada, ini saya berhentikan dulu. Nanti bahannya saya taruh di Classroom ya. Mudah-mudahan lebih gampang membaca daripada apa yang saya terangkan. Tapi saya ingatkan lagi, kamu baca bukunya Holton ya. Baca buku Holton, karena pelajaran cuaca itu jarang pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jawa semua. Ya, kebanyakan pakai bahasa Jawa. Kalau nggak pakai bahasa Jawa, bahasa Jerman tuh. Nah, itu mah kalau cuaca kayak gitu. Kecuali tulisan saya. Nah, buku saya itu pakai bahasa Sunda itu. Ya, nah itu saya buku praktis bahasanya gampang. Oke, kalau tidak ada ya sudah saya akhiri dulu. Dan kalau ada yang ingin pertanyaan silakan saja di Japri atau di email. Oke. Ya, sampai di situ ya. Siap. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi saya ingatkan belajar yang baik ya, jaga kesehatan karena ini kamu udah terlanjur masuk semester 5. Tinggal 3 semester lagi sayang. Usahakan jangan sampai kena apes, jangan sampai kena teguran-teguran ya usahakan. Itu ada harapan orang tua. Harapan orang tua, oh anak saya nanti udah bentar lagi setahun setengah kerja, langsung kerja, nggak pakai nyari ngelamar tolong ngelamar sininya. Itu harapan orang tua kamu wujudkan ya. Siapa? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya izin pamit dan terima kasih. Silakan kalau ingin live saja, nggak usah saya live-kan lagi ya. Live masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.